Selamat siang, Anda kembali menyaksikan spesial event kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Setelah tadi pagi mengunjungi Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, siang ini Presiden Prancis bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Adapun keinginan ini disampaikan oleh Macron sebelum berkunjung ke Indonesia dalam lawatan resminya pada 27 hingga 29 Mei ini untuk bisa mengunjungi salah satu keajaiban dunia yang berada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan sejumlah persiapan, diantaranya adalah menyiapkan jalan landai atau rem, kemudian juga sudah menyiapkan tangga kursi berjalan atau chairlift yang dipasang di Candi Borobudur. Chairlift ini dipasang memang dalam rangka untuk menyambut Presiden Macron, namun ada kabar bahwa chairlift ini akan dipasang secara permanen di Candi Borobudur. Baik, kita saksikan Presiden Macron menerima penjelasan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Ya, sebelum lawatannya ke Indonesia, Presiden yang saat ini berusia 47 tahun ini juga menyampaikan keinginannya untuk bisa berkunjung dan melihat keindahan serta kemegahan situs Buddha di Magelang, Jawa Tengah. Dan seiring dengan hal itu, pihak Borobudur pun juga sudah menyiapkan sejumlah fasilitas yang tadi kami sebutkan, sudah menyiapkan rem atau jalur landai di Borobudur untuk memudahkan Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto dalam mengunjungi dan bergerak ke arah puncak stupa Candi Borobudur. Once again, we would like to welcome President Prabowo Subianto, President Emmanuel Macron, and Madam Brigitte Macron to one of the Indonesian historical temples, Borobudur Temple. Baik, inilah gambar terkini dari kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Tadi pagi sebelum berkunjung ke Candi Borobudur, kegiatan pagi sudah diawali dengan kunjungan Presiden Macron ke Akademi Militer. Tadi kita lihat juga bahwa kedua kepala negara menaiki salah satu hasil karya dari PT Pindad yakni Maung ya, kendaraan militer Maung, sesaat setelah tiba di Akmil Magelang. Dan saat ini Presiden Macron dan Presiden Prabowo tengah berkeliling kawasan Candi Borobudur, menikmati keindahan dan kemegahan candi sekaligus keteduhan dari kawasan Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Tadi juga Presiden Prancis memberikan penghargaan
Grand Cross of the Legion of Honors kepada Presiden Prabowo Subianto yang bertempat di Akmil. Tadi penyembatan medali dilakukan sesaat setelah kedua kepala negara tiba di Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, tampaknya kawasan Candi Borobudur memang saat ini tengah disterilkan dari kunjungan wisatawan karena tidak terlihat ada banyak wisatawan yang berada di sekitaran atau di undak Candi Borobudur. Walaupun kemarin sempat ada informasi terkait pemasangan eskalator di Candi Borobudur, namun tadi ini sudah dibantah oleh pemerintah, diwakili oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyatakan tidak pernah ada pemasangan eskalator di Borobudur. Yang ada hanyalah pemasangan rem atau jalan landai, kemudian juga chairlift atau kursi berjalan yang dipasang untuk memudahkan Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo untuk bisa melihat keindahan lantai demi lantai, stupa demi stupa di Candi Borobudur yang setinggi setara dengan lantai dengan 12 tingkat. Baik, saudara, Candi Borobudur sendiri adalah sebuah candi Buddha yang megah tentunya, berada di Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan simbol penting bagi Indonesia. Ini dibangun di abad ke-9 Masehi. Candi ini merupakan salah satu keajaiban arsitektur dan juga kepercayaan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Bangunan Candi Borobudur ini terdiri dari 9 tingkat atau teras yang membentuk struktur piramida dengan stupa besar di puncaknya. Ya, ini merupakan pemandangan kawasan Borobudur dari ketinggian. Tampak kemegahan dari Candi Borobudur, di mana terdapat lebih dari 2.600 relief dan sekitar 504 arca Buddha di Candi Borobudur. Presiden Prabowo Subianto menerima medali penghargaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Penyematan medali dilakukan sesampainya di Gedung Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ya, tadi sebelum berkunjung ke Borobudur, Presiden Prabowo Subianto menerima medali penghargaan Grand Cross of the Legion of the Honor dari Presiden Prancis. Penyematan medali kehormatan dilakukan sesaat setelah kedua kepala negara tiba di Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan penganugerahan penghargaan kepada Presiden Prabowo juga dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prancis ke Indonesia dari tanggal 27 hingga 29 Mei hari ini di tahun 2025. Dan kedatangan Presiden Macron di Akademi Militer adalah untuk meninjau fasilitas yang berada di sana.
Ya, Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Prancis telah sepakat untuk mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan bilateral kedua negara di tahun 2050 mendatang. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama di sejumlah bidang strategis antara Indonesia dan juga Prancis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dalam pertemuan dengan Presiden Prancis, kedua negara menyepakati untuk mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan bilateral Indonesia-Prancis. Kepala negara menjelaskan kesepakatan menjadi simbol kedekatan dan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama di sejumlah bidang strategis, salah satunya di bidang budaya. Sebagai negara yang sama-sama memiliki tradisi budaya yang kuat, Indonesia dan Prancis sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang tersebut. Selain itu, deklarasi strategis juga menjadi pedoman kerjasama di bidang ekonomi kreatif. Presiden Prabowo meyakini deklarasi dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara. Presiden Prabowo Subianto juga menilai kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia membuktikan hubungan baik antara Indonesia dan Prancis yang semakin kuat. Kunjungan kenegaraan ini juga memiliki makna khusus karena bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis. Dan antara era indah. Kita akan kembali ke Magelang, Jawa Tengah untuk bergabung dengan Gilang Dejan di sana. Gilang, selamat siang. Ya, bagaimana situasi terkini kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Candi Borobudur hari ini? Ya, selamat siang Oki dan juga saudara, benar sekali tadi sekitar pukul 14:05 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Dan tadi setelah ketibaan Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron ini sempat melakukan foto bersama di hadapan awak media begitu, dan hingga saat ini Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto saat sekarang ini keduanya sedang melakukan kunjungan ke Candi Borobudur, dan tadi juga ada sejumlah delegasi yang kemudian mengantarkan keduanya dalam kunjungan kali ini. Selain delegasi dari kedua negara, juga tadi sempat terlihat ada sejumlah budayawan begitu yang kemudian diajak untuk berkunjung ke Candi Borobudur ini. Karena memang dalam kunjungan di Candi Borobudur ini keduanya akan memberikan joint statement setelah melakukan kunjungan di Candi Borobudur ini untuk menyatakan pernyataan pers bersama begitu, karena tidak hanya kunjungan. Kalau kita tarik statement dari Presiden Emmanuel Macron pada hari kemarin, untuk hari ini memang akan ada sebuah kejutan begitu, kejutan berbentuk MOU yang nantinya MOU tersebut akan ditandatangani keduanya, dan untuk detailnya memang Presiden Emmanuel Macron belum membeberkan secara lebih detail terkait MOU apa yang kemudian akan ditandatangani di Candi Borobudur ini. Karena memang untuk kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Candi Borobudur ini merupakan permintaan secara langsung dari Presiden Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Dan memang ini menjadi momen yang sangat penting karena Presiden Prabowo Subianto dan juga keduanya bisa bertemu. Selain itu juga ini menegaskan hubungan 75 tahun kedua negara, dan keduanya berkomitmen untuk melanjutkan hubungan bilateral hingga 100 tahun begitu. Dan selain hubungan bilateral, ini juga menjadi momen bagi Indonesia untuk memperkenalkan keajaiban dunia, di mana Candi Borobudur ini dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia dan bisa mempromosikan wisata dan juga menarik wisatawan mancanegara lebih banyak lagi ke Magelang, Jawa Tengah ini. Hingga saat ini memang kalau dapat kami estimasikan, tadi setelah tiba sekitar pukul 14:05 waktu Indonesia Barat, setidaknya sudah berjalan sekitar 15 menitan. Keduanya tadi berjalan menuju ke
puncak Candi Borobudur dengan menggunakan fasilitas yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pihak pengelola Candi Borobudur begitu. Di mana fasilitas tersebut seperti tangga berjalan atau stairlift begitu, di mana tangga berjalan ini bukan tangga permanen sehingga tidak merusak bangunan Candi Borobudur ini, dan ini merupakan gambar terkini begitu di mana Presiden Prabowo Subianto dan juga Emmanuel Macron saat ini masih mengunjungi Candi Borobudur bersama dengan para delegasi dan juga para budayawan. Ini masih berada di Candi Borobudur. Kembali lagi terkait dengan bagaimana fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan tamu negara atau kunjungan kenegaraan dari Presiden Macron ini memang disiapkan untuk menunjang kunjungan kenegaraan Presiden Macron agar dengan waktu yang terbatas ini bisa dilakukan secara efisien dan juga untuk membuat para tamu negara merasa nyaman begitu untuk melihat Candi Borobudur ini. Dan pemasangan dari stairlift maupun tangga berjalan ini memang sudah dilakukan pengecekan dan dicek secara hati-hati begitu oleh pihak dari Kementerian Kebudayaan. Dan saat ini memang kami masih sama-sama nantikan nanti joint statement apa dan kejutan apa yang kalau kami kutip dari pernyataan dari Presiden Macron pada hari kemarin akan ada kejutan begitu, meskipun sudah ada 21 MOU yang ditandatangani pada hari kemarin, ini akan ada kejutan berupa penandatanganan begitu di Candi Borobudur ini. Dan kami juga akan memperlihatkan bagaimana kondisi di sekitar Candi Borobudur ini. Ini merupakan para delegasi dan sebagian budayawan begitu yang ikut mengantar kunjungan kenegaraan dari Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto di Candi Borobudur ini. Dan tadi sebagian sudah memasuki dan mengikuti begitu rangkaian mulai dari Akademi Militer, kemudian juga tadi di Akademi Militer Presiden Prabowo dan juga Emmanuel Macron melakukan upacara dan juga melakukan pengecekan pasukan di Akademi Militer, kemudian juga melakukan pengecekan ke laboratorium bahasa di Akademi Militer. Dan ini merupakan kunjungan atau venue terakhir yang akan dikunjungi oleh Presiden Macron di Indonesia sebelum kemudian Presiden Macron kalau sesuai jadwal ini akan kembali ke Bandara Yogyakarta International atau Yogyakarta International Airport atau YIA yang berada di Kulon Progo untuk melakukan kunjungan kenegaraan selanjutnya dan take off menuju ke Singapura begitu. Ini merupakan negara kedua dari Presiden Macron yang dikunjungi setelah sebelumnya Presiden Macron berkunjung ke Vietnam. Kemudian setelah dari Indonesia, Presiden Macron akan berkunjung melanjutkan kunjungan Asia Tenggaranya ke Singapura. Dan memang kami masih sama-sama nantikan saat ini setelah melakukan kunjungan di Candi Borobudur, kedua kepala negara ini akan menyampaikan joint statement dan kita nantikan nanti apa saja yang kemudian hasil dari kunjungan ini, apakah akan ada kesepakatan dan kejutan yang disampaikan oleh Presiden Macron pada hari kemarin. Kami masih sama-sama nantikan. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami informasikan dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kembali ke Anda di studio. Oke. Baik, Gilang, kalau kita melihat tadi pengunjung di Borobudur tidak terlihat ada pengunjung umum yang masuk ke areal Candi Borobudur. Apakah memang ini sudah ada pemberitahuan sebelumnya terkait kunjungan atau jam kunjungan ke Borobudur yang ditiadakan di saat kedatangan dari Presiden Macron ke Borobudur ini?
Ya, benar sekali Oki dan juga saudara, kalau kami tadi sempat berkeliling sebelum Presiden tiba di Candi Borobudur ini, memang untuk para pengunjung umum atau masyarakat atau wisatawan ini memang dialihkan ke pintu tertentu begitu, dan tidak dimasukkan ke area yang menjadi tempat kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron begitu. Untuk Candi Borobudur sendiri untuk hari ini memang sudah dilakukan penutupan begitu menurut informasi yang kami peroleh dari pengelola. Namun untuk sekitaran candi ini masih sejak pagi hari tadi masih ada wisatawan yang kemudian berlalu lalang dan juga menikmati suasana di sekitar Candi Borobudur, meskipun tadi sempat ada penyekatan-penyekatan di beberapa pintu begitu. Dan juga untuk para masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur ini, tadi kami sempat berbincang juga sudah mengetahui begitu akan ada kunjungan dari Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto akan meninjau Candi Borobudur pada hari ini, dan mereka beberapa memang sengaja datang ke Candi Borobudur untuk melihat secara langsung begitu Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto. Antusiasnya sudah sangat terlihat sejak pagi hari tadi, meskipun tadi beberapa tempat sudah disterilisasikan oleh pihak keamanan, baik itu dari kepolisian maupun dari aparat TNI. Ini para masyarakat tetap hadir begitu, ingin menyaksikan secara langsung kedua kepala negara ini yang hadir di Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Dan selain antusias dari masyarakat juga tadi para wisatawan juga sempat berfoto-foto begitu, karena memang sudah banyak sekali bendera-bendera dari Indonesia dan Perancis ini sudah terpasang di hampir setiap sudut di Candi Borobudur ini, dan ini menjadi spot foto menarik karena ini menjadi momen berharga dan bersejarah bagi kedua negara untuk melanjutkan hubungan atau meningkatkan hubungan bilateral yang sudah terjalin selama 75 tahun ini. Kembali ke studio, Oki. Baik Gilang, tepatnya kapan akan dibuka kembali kunjungan untuk masyarakat umum, pukul berapa lebih tepatnya? Ya, terkait hal tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci oleh pihak pengelola, namun untuk informasi terkait dengan sterilisasi pada hari ini memang tidak sepenuhnya akan ditutup sehari penuh begitu, karena memang untuk pengunjung dari para pengunjung yang berada di sekitar Candi Borobudur ini, seperti di jalanan itu tidak ditutup seharian penuh, namun dilakukan rekayasa arus lalu lintas juga saat Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron melintas di sekitar area Candi Borobudur saja begitu. Dan ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat sama sekali sebetulnya dari kunjungan kenegaraan dari Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto ini di area Candi Borobudur ini, karena memang secara rekayasa arus lalu lintas maupun juga terkait dengan bagaimana pengelola menyiapkan spot-spot tertentu untuk para wisatawan yang sudah datang, dan disiapkan spot tertentu untuk bisa tetap menikmati Candi Borobudur. Namun untuk di Candi Borobudur sendiri, di tepat di belakang saya saat ini melaporkan memang ditutup untuk umum, dan setelah selesai acara ini akan bisa dibuka kembali bagi masyarakat umum atau wisatawan yang sudah hadir di Magelang, Jawa Tengah ini. Oke. Kasih Gilang Dejar melaporkan dari kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Tentu kita akan menunggu kejutan apakah yang disebutkan oleh Presiden Macron yang akan diberikan atau terjadi di Candi Borobudur hari ini bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terima kasih Gilang, kami akan kembali ke Anda di beberapa waktu ke depan. Ya, saudara, sebelum berkunjung ke Candi Borobudur, Presiden Prabowo Subianto mengajak Presiden Prancis Emmanuel Macron menaiki kendaraan taktis produksi Pindad Maung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.
Sebelum berkunjung ke Candi Borobudur, Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron meninjau Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengajak Presiden Macron merasakan menaiki kendaraan taktis produksi PT Pindad Maung. Kedua kepala negara naik Maung sesaat setelah tiba di Akmil Magelang setelah menempuh perjalanan melalui udara menggunakan helikopter. Presiden Prabowo menyupiri sendiri kendaraan Maung didampingi Presiden Macron di kursi penumpang sebelah depan. Kedua kepala negara menuju Gedung Geraha Utama Akmil untuk melakukan peninjauan fasilitas, berdialog dengan para taruna, serta bersantap siang bersama. Setelah meninjau Akmil Magelang, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron bertolak menuju Candi Borobudur. Presiden Prabowo Subianto juga menerima medali penghargaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Penyematan medali dilakukan sesampainya di Gedung Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis, penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor. Presiden Prancis Emmanuel Macron menganugerahkan medali penghargaan Grand Cross of the Legion of Honor kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyematan medali kehormatan dilakukan sesaat setelah kedua kepala negara tiba di Geraha Utama Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Penganugerahan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto dilakukan di sela-sela kunjungan kerja Presiden Prancis Emmanuel Macron di Indonesia tanggal 27 hingga 29 Mei 2025. Kedatangan Presiden Macron di Akademi Militer Magelang adalah untuk meninjau fasilitas, berdialog dengan para taruna, serta bersantap siang. Setelah dari Akmil Magelang, Presiden Macron bersama Presiden Prabowo bertolak ke Candi Borobudur. Kunjungan ke Candi Borobudur merupakan agenda terakhir Presiden Macron di Indonesia. Usai jeda, kami akan kembali dalam spesial event kedatangan atau kunjungan resmi Presiden Macron ke Indonesia. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Mana kau taruh uang itu? Kau jangan banyak tanya. Kita segera pergi dari Jakarta deh. Kerasnya ibu kota membuat Margun dan keluarga pindah ke desa untuk memulai hidup baru. Di desa itu ya, banyak banget kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka. Contohnya, tadi kan ada orang naik motor, terus tiba-tiba nyungsep deh. Namun, segalanya tak semudah yang dibayangkan. Ada banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang harus dilalui. Saksikan perjalanan penuh warna dalam serial Desaku Yang Kucinta setiap minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun.
Alhamdulillah ya, ini kita buktikan dengan adanya program ketahanan pangan. Saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar ini ada kenaikan 50% minimal gitu, sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Anda kembali bergabung di spesial event lawatan resmi Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia. Sebelum hari ini berkunjung ke Akmil dan juga Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prancis Emmanuel Macron kemarin melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Jakarta UNJ dalam agenda perbincangan dengan kaum muda Indonesia. UNJ menjadi kampus satu-satunya di Indonesia yang dikunjungi Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan beberapa pejabat tinggi Prancis dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 3 hari. Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke UNJ menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis, khususnya dalam bidang pendidikan dan budaya, serta menandai pengakuan atas peran strategis UNJ dalam menjembatani hubungan antar bangsa melalui pendidikan. Ditemui awak media di sela-sela acara, Rektor UNJ Komarudin mengatakan bahwa kunjungan Macron ke UNJ merupakan tonggak penting dalam perjalanan UNJ menuju universitas berkelas dunia. Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Prancis, UNJ siap menjadi simpul utama pengembangan diplomasi pendidikan yang inklusif, progresif, dan berorientasi pada masa depan. UNJ sudah bekerja sama dengan kebudayaan Prancis terutama dan didukung oleh Dubes dalam kegiatan-kegiatan untuk menyebarluaskan bahasa Prancis dan ini tampaknya sudah dicatat oleh pemerintah Prancis karena kerjasama kami memang karena punya prodi pendidikan bahasa Prancis sudah sejak lama 2011, kemudian belum lama beberapa bulan lalu ada kerjasama dengan kedutaan dan kebudayaan Prancis yang tampaknya itu menarik Pak Presiden Macron, dan kami juga punya French track di lab school, jadi khususnya lab school Cibubur itu sudah punya kerjasama sejak 4-5 tahun lalu. Secara keseluruhan, kunjungan ini tidak hanya untuk mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga memperkuat posisi UNJ sebagai institusi pendidikan yang aktif dalam menjalin kerjasama internasional khususnya dengan Prancis. Kita akan kembali ke kawasan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk melihat situasi terkini lawatan resmi Presiden Macron ke Candi Borobudur. Kita bergabung dengan Aryo Bagus di sana. Aryo, selamat siang. Apa informasi terkini terkait dengan kunjungan Presiden Macron ke kawasan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah? Baik, selamat siang Oki dan juga saudara, benar sekali bahwa saat ini saya tengah melaporkan dari area Candi Borobudur yang tentunya dari pantauan kami sedikit kontras begitu ya dengan yang terjadi di Akademi Militer tadi, bahwa masyarakat berkumpul kemudian antusias sekali untuk menyaksikan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron. Dan saya akan mencoba mencari wisatawan begitu ya yang sekiranya akan berkunjung ke Candi Borobudur, namun karena adanya sterilisasi dan juga ada pembatasan kunjungan, utamanya terkait dengan kenyamanan dari Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto. Baik, sepertinya saya sudah menemukan dua wisatawan. Selamat siang, boleh minta waktunya sebentar, dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Baik, Ibu Putri dan? Yani. Ibu Putri dan Ibu Yani dari mana?
Saya dari Jember. Dari Jember. Sama ya. Ini kan jauh-jauh dari Jember, kemudian datang untuk ke Candi Borobudur, tapi ternyata ada pembatasan begitu ya, karena ada kunjungan lawatan dari Presiden Prancis dan juga Presiden Prabowo Subianto ke Candi Borobudur sehingga harus dibatasi kunjungan wisatawan. Apa perasaannya mengetahui bahwa sudah jauh-jauh datang, kemudian tapi ternyata belum bisa masuk begitu? Sedikit kecewa tapi seneng bahagia karena bahagia bisa ketemu Pak Prabowo. Best apa ya yang dulunya kita dukung Pak Prabowo, sekarang bisa ketemu juga di sini gitu. Meskipun belum ketemu papasan juga sih. Oke, tapi sebelumnya apakah sudah mengetahui informasi tersebut atau belum? Oke, terakhir pertanyaan untuk Ibu Bro dari Jember tadi ya. Apa harapan terkait dengan pertemuan dari Pak Prabowo dan juga Presiden Prancis? Apakah kerjasama keduanya semakin meningkat, ekonomi juga semakin meningkat atau seperti apa? Ya, semoga dengan adanya Pak Prabowo semuanya bisa lebih baik lagi yang sebelum-sebelumnya, bisa membangkitkan dengan perekonomian dan bisa membangkitkan saya bisa kirim wisata, pengiriman terutama ekspor karena saya juga mengeksporkan budidaya ikan gitu biar itu aja sih saya minta sama Pak Prabowo-nya. Baik, terima kasih Ibu Putri dan juga Ibu Yani. Semoga setelah ini segera dibuka kembali begitu ya. Baik, dan saudara, informasi yang kami dapatkan bahwa sebetulnya tidak ada sterilisasi 1 hari penuh begitu ya untuk para wisatawan yang akan mengakses atau berkunjung ke area Candi Borobudur. Namun hingga saat ini mengingat Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto masih melakukan sejumlah kunjungan, kemudian juga Presiden Emmanuel Macron sendiri yang juga tertarik begitu untuk mengunjungi Candi Borobudur sehingga kondisi dari Candi Borobudur saat ini masih steril dijaga dan juga belum dibuka untuk kunjungan wisatawan, baik wisatawan yang datang dari sekitar Magelang ataupun yang datang dari berbagai wilayah di luar Magelang dan juga Jawa Tengah seperti Ibu Putri dan juga Ibu Yani yang tadi saya wawancara. Oke. Aryo, tadi kami mendapatkan informasi dari reporter Gilang Dejan yang berada di dalam kawasan Borobudur bahwa pengunjung umum dialihkan ke pintu tertentu jika ingin berkunjung ke Borobudur. Nah, apakah tamu-tamu umum ini atau masyarakat umum yang ingin berkunjung ke Borobudur, adakah informasi mengenai jam kunjungan mereka? Kapan jam kunjungan normal akan dibuka kembali setelah lawatan resmi Presiden Macron berakhir di Borobudur, Aryo? Baik, oke, hingga saat ini kami masih belum menerima informasi secara menyeluruh terkait dengan hal tersebut, mengingat ada beberapa wisatawan yang sebetulnya sama seperti dengan yang tadi saya wawancara, 2 wisatawan dari Jember ini yang sebetulnya mereka ingin masuk ke area Taman Wisata Candi Borobudur yang melalui pintu masuk dari pintu yang ada di belakang saya ini, namun hingga saat ini masih belum ada kepastian dan detail kapan kira-kira Taman Wisata Candi Borobudur tetap akan dibuka kembali untuk wisatawan ataupun pengunjung yang ingin berwisata dan juga berkunjung ke Candi Borobudur, mengingat saat ini masih ada pertemuan antara dan juga kunjungan maksud kami dari Presiden Emmanuel Macron dan juga Prabowo Subianto. Oke. Baik, terima kasih Aryo Bagus melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Kami akan nanti kembali ke Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan situasi di sekitar kawasan Candi Borobudur di saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke kawasan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat siang. Ya, saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron meninjau bersama pendidikan dan latihan militer di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menyampaikan Indonesia, Prancis juga menyepakati untuk terus menjalin kerjasama di berbagai sektor, di antaranya kerjasama di bidang pertahanan. Presiden Prabowo Subianto mengajak Presiden Prancis Emmanuel Macron meninjau Akademi Militer Akmil di Magelang. Prabowo mengatakan Indonesia-Prancis sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan alutsista pertahanan termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron akan meninjau laboratorium bahasa Prancis di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Kunjungan ke Akmil Magelang itu merupakan rangkaian agenda Presiden Macron selama melawat ke Indonesia pada 27 hingga 29 Mei 2025. Dari informasi yang dihimpun, Indonesia juga telah menjadi klien utama industri pertahanan Prancis di Asia Tenggara. Kerjasama itu termasuk pembelian 42 pesawat jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis dalam kontrak senilai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dari pembelian itu, 6 jet Rafale akan tiba di Indonesia pada awal 2026. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah menjalin kerjasama di bidang pertahanan dengan Prancis. Kepala negara menilai Prancis merupakan salah satu mitra utama bagi Indonesia, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan, melalui joint production atau produksi bersama dan alih teknologi. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti hasil pertemuan Indonesia dengan Prancis dalam Indonesia-France Defense Dialog ke-11 yang digelar oleh Prancis, termasuk latihan bersama multilateral di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok pada 16 hingga 24 Januari 2025. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menggelar pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kami mencatat hasil positif Indonesia-France Defense Dialog ke-11 bulan lalu di Jakarta, dan partisipasi Indonesia dalam latihan Angkatan Laut La Perouse sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan komitmen kedua negara untuk meneruskan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan persahabatan antara Indonesia dan Prancis semakin kuat dari tahun ke tahun. Indonesia dan Prancis juga akan meningkatkan kerjasama di sejumlah sektor strategis, diantaranya ekonomi dan juga pertahanan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis telah berjalan selama 75 tahun. Presiden Macron menekankan kunjungannya kali ini ke Indonesia menandai babak baru kemitraan strategis kedua negara, di antaranya peningkatan kerjasama di sektor ekonomi, teknologi, keamanan, hingga kebudayaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menegaskan pemerintahannya turut menyoroti peran penting kawasan Indo-Pasifik dalam strategi luar negeri Prancis. Ia menilai Indonesia menjadi mitra utama dalam menjaga stabilitas kawasan tersebut. Presiden Macron menjelaskan kerjasama bilateral kedua negara di bidang pertahanan telah mencapai kemajuan luar biasa dalam beberapa bulan terakhir melalui pelatihan bersama dan kehadiran unit militer Prancis di kawasan. Selain itu, kerjasama di sektor energi terbarukan, transportasi, mineral kritis, dan transisi energi juga menjadi fokus pembicaraan kedua negara. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menghasilkan 21 kesepakatan strategis, diantaranya dan kerjasama program makan bergizi gratis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Usai pertemuan, kedua kepala negara menyaksikan penandatanganan 21 dokumen kesepakatan. 21 dokumen kesepakatan mencakup deklarasi bersama, kerjasama antar pemerintah, antar lembaga kemitraan swasta, hingga pengumuman kerjasama antar bank sentral.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Macron mengadopsi 4 deklarasi bersama. Keempat deklarasi itu diantaranya deklarasi bersama untuk pengembangan kemitraan strategis Indonesia-Prancis hingga tahun 2050 atau Joint Vision 2050 dan deklarasi penyelesaian damai isu Palestina serta implementasi solusi dua negara. Selain itu, sebanyak 11 deliverables resmi ditandatangani dalam kesempatan tersebut. Salah satunya kesepakatan kerjasama antara pertahanan strategis yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis. Tidak hanya itu, 5 kerjasama strategis turut ditunjukkan di hadapan para kepala negara, yaitu kesepakatan kerjasama antar Badan Gizi Nasional dan Danon untuk mendukung upaya peningkatan gizi nasional serta kesepakatan kerjasama antara Danantara, Indonesia Investment Authority dan Eramet terkait kerjasama mineral kritis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi nikel. Kita akan kembali ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengetahui situasi terkini kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita bergabung dengan Gilang Dejan di sana. Gilang, apa informasi terkini terkait dengan kunjungan Presiden Macron dan Presiden Prabowo di Borobudur saat ini? Ya, oke, dan juga saudara, memang baru saja tadi Prabowo Subianto dan juga delegasi yang mengunjungi Candi Borobudur ini turun setelah melakukan kunjungan di atas Candi Borobudur, dan saat ini para awak media dan juga para delegasi yang hadir sedang menunggu joint statement atau pernyataan bersama dari keduanya. Dan saat ini keduanya masih melakukan transit begitu sebelum kemudian nanti akan melakukan joint statement atau pernyataan bersama. Dan kalau kami review kembali tadi Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur ini sekitar pukul 14:05 waktu Indonesia Barat, dan kunjungan ini sekaligus menegaskan kemitraan keduanya di bidang kebudayaan begitu dari kedua negara. Ini sekaligus menandai kerjasama 75 tahun dari Indonesia dan juga Prancis begitu. Dan kalau kita mengutip kembali statement dari Presiden Prancis Emmanuel Macron pada saat melakukan kunjungan ke Istana Merdeka Jakarta pada hari kemarin, Presiden Emmanuel Macron sempat menyatakan bahwa di kunjungan ke Candi Borobudur ini tidak hanya sekedar kunjungan melihat keajaiban dunia yang dimiliki oleh Indonesia, namun juga nanti akan ada kejutan begitu dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian yang akan dilakukan oleh kedua negara. Dan memang untuk kesepakatannya sendiri tidak dijabarkan lebih rinci oleh Presiden Emmanuel Macron begitu. Dan kami masih sama-sama nantikan apakah kesepakatan tersebut akan disampaikan melalui joint statement atau pernyataan bersama keduanya, karena kalau kita lihat memang ini merupakan agenda terakhir Presiden Macron di Indonesia begitu dalam kunjungannya di Asia Tenggara setelah sebelumnya melakukan kunjungan kenegaraan di Vietnam, kemudian nanti akan dilanjutkan ke Singapura begitu kalau sesuai jadwal. Nanti Presiden Emmanuel Macron ini akan, nah ini merupakan visual terkini di mana Presiden Emmanuel Macron dan juga Ibu Negara Presiden Macron ini merupakan pemandangan menarik begitu. Presiden Emmanuel Macron mengendarai buggy dan menyetir sendiri setelah turun dari Candi Borobudur bersama sang istri begitu atau ibu negara. Ini merupakan pemandangan menarik karena Presiden Emmanuel Macron sendiri yang mengendarai buggy begitu.
Saat ini Presiden Macron berjalan bersama Ibu Negara Brigitte Macron. Nah, ini merupakan gambar terkini di mana Presiden Emmanuel Macron masih berdiskusi bersama dengan para delegasinya setelah tadi melihat dan berkunjung ke Candi Borobudur sekitar 45 menitan begitu, hampir 1 jam Presiden Emmanuel Macron bersama Presiden Prabowo Subianto dan juga para delegasi kedua negara mengecek Candi Borobudur, melihat secara langsung Candi Borobudur begitu. Nah, ini setelah kunjungan ini memang dijadwalkan sekitar pukul 15 menit waktu Indonesia Barat, Presiden Emmanuel Macron akan bergerak menuju ke Yogyakarta International Airport atau YIA. Dan pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, Presiden Emmanuel Macron ini akan tiba di Yogyakarta International Airport sebelum kemudian untuk melakukan penerbangan atau take off menuju Bandara Singapura pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan kembali kunjungan kenegaraannya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Saat ini kami masih sama-sama nantikan nanti apa yang akan disampaikan dalam joint statement yang akan dilakukan oleh Presiden Emmanuel Macron bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Kalau sesuai jadwal memang dalam kunjungan di Candi Borobudur kali ini, kedua kepala negara ini diestimasikan akan melakukan kunjungan sekitar 1 jam begitu, dan ini sudah hampir 1 jam kedua kepala negara dan juga bersama para delegasi melakukan kunjungan di Candi Borobudur ini. Seperti diketahui bersama bahwa kunjungan Presiden Emmanuel Macron ini merupakan rangkaian kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu permintaan dari Presiden Emmanuel Macron seperti yang disampaikan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi beberapa waktu lalu, bahwa ini merupakan permintaan khusus dari Presiden Emmanuel Macron untuk berkunjung ke Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Kalau sesuai jadwal memang kunjungan dari Presiden Emmanuel Macron dan juga Prabowo Subianto ini akan berakhir sekitar pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat begitu. Dan saat ini kami sedang sama-sama nantikan bagaimana joint statement apa saja yang nanti akan disampaikan oleh kedua kepala negara yang saat ini sedang menunggu kesiapan terkait dengan melakukan pernyataan bersama setelah kunjungan di Candi Borobudur ini. Dan kalau kami review kembali terkait dengan kunjungan dari Presiden Macron ini menguatkan kembali kemitraan strategis kedua negara dan kedua negara bersepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama hingga 100 tahun hubungan kerjasama kedua negara. Dan kemarin pada ini merupakan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja keluar dari tempat transit begitu, tadi sempat menunggu Presiden Emmanuel Macron yang turun dari Candi Borobudur.
Ini Presiden Prabowo Subianto bergegas menuju ke tempat di mana Presiden Macron sedang transit, dan sebelum kemudian keduanya akan melakukan joint statement atau pernyataan bersama di hadapan para awak media dan juga para delegasi kedua negara. Tadi juga sempat terpantau selain delegasi dari kedua negara, ini sempat terpantau ada sejumlah budayawan yang hadir begitu, yang memang diundang untuk menyaksikan pertemuan keduanya di Candi Borobudur ini, pertemuan kedua kepala negara yang cukup bersejarah karena hubungan kedua negara ini sudah terjalin selama 75 tahun, dan ini ditegaskan kembali pertemuan di Candi Borobudur ini sekaligus menegaskan bahwa kedua negara komitmen dalam sektor kebudayaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menunggu Presiden Emmanuel Macron yang memang sedang transit setelah melakukan kunjungan di atas Candi Borobudur sekitar 1 jam lamanya tadi. Dan ini merupakan rangkaian terakhir kunjungan dari kenegaraan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron selama di Jakarta atau di Indonesia, di mana ada 3 hari kunjungan dari Presiden Emmanuel Macron ini. Pada hari pertama, pada Selasa 27 Mei 2025, Presiden Macron tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari esoknya pada Rabu 28 Mei 2025, Presiden Prancis juga tiba di Istana Merdeka memenuhi undangan dari Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan dilakukan upacara penyambutan resmi di Istana Merdeka. Kemudian juga pada siang harinya keduanya melakukan joint statement dan sempat menyaksikan secara langsung MOU yang ditandatangani sejumlah pihak begitu, baik itu dari kerjasama pemerintah, swasta, dan juga lainnya. Kemudian ada 21 MOU yang berhasil ditandatangani oleh keduanya. Kemudian keduanya juga sempat mengunjungi Universitas Negeri Jakarta pada sore harinya, melakukan pertemuan dengan para pelajar Indonesia. Kemudian di malam harinya Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto melakukan jamuan makan malam kenegaraan, dan memang cukup padat terkait dengan kunjungan Presiden Emmanuel Macron di Indonesia ini, karena pada hari Kamis 29 Mei atau pada hari ini Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto. Ya, Ya, Gilang, dalam 3 hari lawatan resmi Presiden Macron ke Indonesia sudah menghasilkan sedikitnya 21 kerjasama di bidang berbagai bidang, baik militer maupun pertahanan hingga program makan bergizi gratis. Mungkin bisa diulas kembali apa saja yang sudah disepakati oleh kedua negara, baik itu kesepakatan G2G ataupun mungkin B2B dan P2P, Gilang. Iya, dan juga saudara, memang ada sejumlah kesepakatan yang kemudian ditandatangani oleh kedua kepala negara.
tidak hanya penguatan kerjasama bilateral dari kedua negara yang ditingkatkan, namun juga ada sejumlah permintaan. Ya, oke, dan juga saudara, sebelum kami menjelaskan terkait dengan MOU apa saja yang sudah dilakukan keduanya, kami saat ini sedang menunggu ini detik-detik terakhir antara Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto akan melakukan joint statement. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah bersiap akan memasuki area pernyataan pers bersama dari hasil kunjungan di Candi Borobudur ini, dan Presiden Prabowo Subianto ini sudah bersama dengan Presiden Emmanuel Macron dan sedang melakukan foto sesi bersama sebelum kemudian akan menyampaikan joint statement begitu. Ini merupakan detik-detik di mana keduanya akan menyampaikan pernyataan bersama setelah kunjungan terakhir Presiden Emmanuel Macron di Indonesia, tepatnya di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Keduanya saat ini sedang berjalan menuju ke sesi joint statement atau pernyataan bersama. Dan kami akan sama-sama dengarkan bersama apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron. Joint statement by the President of the Republic of Indonesia and President of the French Republic. We'll start. You speak in French? You have translation. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Presiden Republik Prancis, Presiden Emmanuel Macron, Ibu Brigitte Macron yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat siang, selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya PAN dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini sahabat saya Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis, perdamaian yang baik. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi
kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Yang mulia, terima kasih kunjungan yang mulia, dan saya percaya dan optimis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku industri kreatif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat kedua negara kita. Terima kasih. Merci beaucoup. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres. Subianto, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini, yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya, yang saya katakan adalah tempat ibadah, dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah, yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan, karena dengan bekerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNESCO, beberapa dasawarsa lalu telah berhasil melestarikan candi ini dan mendaftarkannya di warisan budaya dunia UNESCO. Jadi di tempat inilah saya ingin menyampaikan rasa hormat kami yang mendalam, rasa kagum terhadap kekayaan sejarah artistik dan budaya Indonesia. Candi ini bukan hanya monumen, melainkan lambang keunggulan manusia, sumber inspirasi untuk seluruh dunia. Itulah juga yang menyatukan kita, dan sejak kemarin kita membicarakan titik temu kita adalah hubungan yang ada antara budaya, kreasi, unsur pemersatunya, dan inilah yang memersatukan kedua bangsa dan rakyat kita. Jadi hari ini di sini kita melewati tahap penting dengan meluncurkan kemitraan strategi di bidang budaya antara Prancis dan Indonesia, dan tadi pagi menteri-menteri budaya kita dan juga beberapa pelaku di bidang kebudayaan yang hadir di sini, dan saya ucapkan terima kasih telah menandatangani sejumlah persetujuan perjanjian untuk itu. Tahap ini antara Prancis dan Indonesia untuk kemitraan di bidang kebudayaan itu bertumpu pada dua pilar. Yang pilar pertama adalah kerjasama di bidang warisan dunia dan museum. Indonesia memiliki warisan dunia yang sangat besar, dan Prancis senang bisa membawakan keahliannya. Ada kerjasama yang ada antara Indonesian Heritage Agency dan Centre des Monuments Nationaux, dan saya senang akan ada sejumlah orang dari Indonesia yang datang ke Prancis agar kita saling belajar satu sama lain. Akan ada kajian yang dilaksanakan di sejumlah situs warisan dunia yang dianggap prioritas, dan kita akan mendampingi untuk tindakan nyata sesuai dengan prioritas yang disampaikan dari mitra Indonesia dan sekolah,
pusat penelitian dan institusi lain di Prancis siap untuk L'école française d'Extrême-Orient en matière d'histoire, d'archéologie et signé des partenariats. Le Grand Palais sur les questions d'expertise, de transmission. Le musée Guimet aussi qui prépare des expositions importantes et fera travailler les artistes berbagai pameran dan melibatkan artis kontemporer pula. Pilar kedua adalah industri bidang kebudayaan dan industri kreatif yang berada di masyarakat kita dan hadir di sini beberapa wakil ternama dari masyarakat tersebut dan Prancis dan Indonesia ingin menjadi noué aujourd'hui, c'est aussi un pari sur la création, untuk sur l'avenir. Kaum muda dan sur ini cette adalah jeunesse kemitraan juga untuk anak muda yang inventif di Prancis dan di Indonesia. Itulah inisiatif yang telah diluncurkan yang akan terus dikembangkan di bidang perfilman dengan adanya kerjasama baru dengan Centre National du Cinéma dan dengan FEMIS dan khususnya kemitraan untuk pelatihan penyebarluasan dan koproduksi bersama dan menjelaskan dalam kemitraan ini membina model pendanaan suatu dunia perfilman yang tidak hanya tergantung pada model-model besar sebagaimana telah dilaksanakan Prancis untuk mode dan saya dengan inkubator pintu saya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Kita akan lanjutkan inisiatif pelatihan yang sudah dilaksanakan. Akan ada kemitraan juga dengan Fashion Week di Prancis dan di sini juga ada beberapa desainer dan bakatnya yang sudah hadir di Paris. En matière de jeux vidéo, de design, Cité Saint-Étienne dan beberapa mitra lain, gastronomi, saya masih bisa terus melanjutkan daftar ini dengan berbagai kerjasama yang sudah kita buat atau kukuhkan selama kemitraan. Saya ingin menyapa semua pelaku dari industri kreatif Indonesia yang hadir, yang bakatnya sudah dikenal pula di Prancis, baik di Cannes, baik melalui gastronomi ataupun desainer mode busana yang terkenal. Saya juga ingin menyampaikan mengenai metode dengan kemitraan yang seimbang, yang saling menguntungkan dengan adanya pertukaran, menghormati identitas, mengimplementasikan museum sekolah agar menjadi satu sarana yang hidup yang demi keahlian kita dan bertemu bersama dengan rasa rendah hati dan dengan rasa hormat yang besar di hadapan di depan Candi Borobudur untuk meluncurkan kemitraan masa depan ini benar-benar suatu hal yang luar biasa untuk saya. Ini tanda budaya Indonesia dan kita ingin menjadi mitra yang bisa dipercaya, kawan, teman, dan saya harap juga untuk kreatornya. Hidup Indonesia, hidup Prancis, dan hidup persahabatan antara kedua negara kita. Terima kasih. We would like to take this moment for another photo session with Madame Brigitte Macron. Madame Brigitte, please kindly join the presidents on the steps. Thank you. All right, we will take this opportunity for photo sessions. Camera ready? On my count. 3, 2, 1, smile.
another photo sessions with the delegations and distinguished ministers. Please take your positions on your left side. Kindly all delegates to fill in your left side for a balanced photo sessions. Everyone's ready? Excellencies, on my count, 3, 2, 1. Another one. 3, 2, 1, smile. Thank you, Excellencies and delegates and ministers, for this whole journey. We hope that you enjoyed the tour of Borobudur Temple. Baik, demikian tadi pernyataan bersama atau joint statement dari Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto. 3 hari lawatan resminya ke Indonesia, Presiden Macron menyepakati sejumlah kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Terdapat 21 kerjasama di berbagai bidang, baik militer dan juga pertahanan, hingga program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program andalan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran. Ada pula kerjasama antar pemerintah, antar lembaga hingga kemitraan swasta. Saat ini Presiden Prabowo dan Presiden Macron bersama delegasi kabinet yang turut serta dari Prancis sedang mengabadikan momen di Candi Borobudur. Dalam kunjungannya ke Indonesia, dalam seremoni yang digelar di Istana Merdeka di hari pertama, Presiden Prancis membawa sebanyak 21 dokumen kesepakatan, kemudian ditandatangani, ditunjukkan dan diumumkan di hadapan Presiden Prabowo dan juga Presiden Prancis. Ya, Gilang. Ya, Gilang, dalam agenda resmi apa kemudian agenda berikutnya dari Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelum bertolak dari YIA ke Singapura? Ya, Oki dan juga saudara, memang ini merupakan agenda terakhir di Candi Borobudur ini dari kunjungan Presiden Macron di Indonesia begitu.
Dan setelah ini Presiden Macron akan bergegas menuju ke Singapura melanjutkan kunjungannya di Asia Tenggara begitu. Dan kalau dapat kami simpulkan kembali tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa setelah kunjungan ini memang tidak akan berakhir hubungan antara kedua negara. Tadi diharapkan setelah kunjungan ini diharapkan bisa meningkatkan kebudayaan antar kedua negara dan juga sektor pariwisata khususnya di Candi Borobudur ini, karena memang kalau kita tarik ke belakang setidaknya kalau dapat kami review kembali, Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia di bidang ekonomi, kemudian juga perjanjian dua negara terjalin di sektor hilirisasi, energi terbarukan hingga infrastruktur. Indonesia dan Prancis selama Macron berkunjung ke Indonesia ini menandatangani sebanyak 26 perjanjian dengan nilai sekitar 11 miliar dolar Amerika Serikat, dan perjanjian ini menandai langkah penting dalam pengembangan hubungan kedua negara di tengah ketidakpastian global. Dan memang pemerintah Indonesia mengatakan dari 26 perjanjian itu ada 16 perjanjian diantaranya ditandatangani oleh Presiden Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto, lalu 10 perjanjian lagi ditandatangani dalam Indonesia dan France Business Forum 2025. Adapun berbagai perjanjian itu akan membuat hubungan Indonesia dan Prancis yang sudah terjalin selama 75 tahun ini akan semakin kuat. Terlebih Prancis juga mendukung Indonesia untuk masuk menjadi anggota OECD. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kunjungan Presiden Macron dan juga Prabowo Subianto di Candi Borobudur yang berada di Magelang, Jawa Tengah ini. Kembali ke Anda, Oke. Baik, terima kasih Gilang Dajan melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Berakhir sudah lawatan resmi Presiden Macron di Indonesia hari ini dan akan langsung bertolak ke Singapura. Kami akan ulas kembali ada 4 deklarasi yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan juga Prancis. Di antaranya deklarasi bersama untuk pengembangan kemitraan strategis Indonesia-Prancis hingga tahun 2050 atau Joint Vision 2050. Kemudian ada pula deklarasi bersama untuk strategi di bidang kebudayaan antara Indonesia dan juga Prancis. Kemudian deklarasi penyelesaian damai isu Palestina dan implementasi solusi dua negara atau two-state solution. Kemudian pernyataan bersama antara Presiden Republik Indonesia dan Republik Prancis. Ada pula 11 kesepakatan yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut dan 10 kesepakatan G2G dan 1 kesepakatan P2P. Demikian spesial event lawatan resmi Presiden Prancis ke Indonesia. Merci beaucoup. Selamat sore, sampai jumpa. Warisan tidak selalu berupa harta ataupun benda,